Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin majid. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama kali kita panjatkan video kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kasih karunia sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan kedua, salawat salam kami ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian subuh pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kajian subuh kuda kajian pada subuh pada pagi hari ini melanjutkan kajian subuh minggu lalu yang masih bertemakan tentang musibah. Kali ini kita akan mendengarkan, menyimak bersama yaitu kiat-kiat sukses menghadapi musibah agar jika suatu saat kita terkena musibah tidak larut dalam kesedihan dan lain sebagainya. Mari kita silakan kepada Ustaz Yusuf Rusdi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Siyadatul kiram, para ulama, para umara serta seluruh Dewan Pembina Pengawas BP Yayasan Bina Insani Cahaya Abadi, begitu juga yang berbahagia seluruh wali santri dan wali murid yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kehidupan. Wabil khusus untuk anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati dari pesantren Bina Insani Cahaya Abadi, mudah-mudahan pagi ini adalah pagi yang terbaik karena kita setelah salat subuh kita sempatkan untuk duduk ya sampai nanti terbitnya matahari ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa sholat syuruk ya, sehingga kita mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Baiklah, pada kali ini kita melanjutkan bahasan pekan yang lalu tentang masalah musibah, di mana pekan yang lalu kita sudah mengupas tentang hikmah di balik musibah ya. Cuma ketika hikmah itu hanya bisa diambil oleh orang-orang yang mau menjalani dan mentadaburi jalan hidupnya, maka beberapa kiat untuk bisa terhindar dalam musibah atau bagaimana kita merubah musibah menjadi nikmah. Nah, ini jadi persoalan tersendiri kayak gitu ya. Sehingga kita bisa sukses, di mana musibah ini juga adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bisa
memaknai bahwa itu adalah jalan kita untuk menuju kesuksesan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita gabungkan dengan beberapa yang lalu, nikmat dan musibah itu memang dua-duanya adalah merupakan bentuk ujian, ya. Sehingga kita bisa memposisikan yang terbaik di antara keduanya. Dalam keadaan nikmat, ya, kita jalan suksesnya adalah banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terfitnah oleh kenikmatan-kenikmatan itu sehingga tenggelam dalam kehidupan dunia saja, ya. Sedangkan dalam musibah ini, ya, tentunya tidak ada seorang pun menginginkan musibah. Tetapi kalau sudah tertimpa musibah, kita akan menderita, kita akan lelah dan capek, ya, kalau kita tidak mengerti dari esensi musibah itu sendiri, ya. Makanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita sebagai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ajaban li amril mu'min, ya. Sungguh istimewa, ya, dari keadaan orang-orang yang beriman itu, ya. Jadi seorang muslim itu adalah makhluk Allah yang paling istimewa dan menakjubkan. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya perkara apapun baik baginya, kayak gitu, ya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan merasa baik ataupun selalu kondusif dalam keadaan apapun itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita sebagai orang-orang beriman masih menderita dalam musibah dan tidak bisa bersikap legowo ataupun menerima dan musibah itu, maka kita harus introspeksi nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena orang beriman mah di mana saja posisinya baik, ya. Jadi kalau ada orang yang beriman belum bisa menyikapi dengan baik dari bentuk ujian Allah, apakah itu nikmat ataupun musibah, maka harus dikoreksi tentang keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairan lahu, ya. Ini dalam hadis sahih Muslim, ya. Jadi orang-orang beriman itu bila mendapatkan, ya, keleluasaan rezeki, kenikmatan, ya, maka yang dia lakukan adalah bersyukur. Posisi bersyukur di situ adalah baik baginya, kayak gitu. Dan bila orang beriman itu mendapatkan bentuk ujiannya berupa musibah atau kesempitan hidup, ya, bencana dan lain sebagainya, maka dia akan bersabar. Posisi bersabar dalam menghadapi seluruh bentuk bencana, musibah, ya, itu adalah baik baginya. Karena memang musibah ini kalau sudah melanda kita nggak bisa kita hindarkan, kayak gitu, ya. Ada orang yang sudah misalnya teliti, ya, mau bawa motor, ya, sudah jalan di sebelah kiri, ya, jalannya pelan-pelan, kayak gitu, ya, nggak mungkin kebut-kebutan gitu, ya. Nggak tahunya ditabrak dari belakang. Nah, ini musibah, ya kan, nggak disangka-sangka gitu, ya. Kalau musibahnya direncanakan itu namanya ceroboh itu. Bawa motor
remnya tidak dikontrol, ya, nggak ada remnya. Nah, ini namanya ceroboh itu, Pak. Ya, itu mengundang kecerobohan atau mengundang kecelakaan. Itu adalah resiko yang diterima dia, kayak gitu, ya. Jadi ketika sudah apik, ya, mempersiapkan segala bentuk daripada antisipasi bencana, tapi terjadi bencana juga, nah itu adalah musibah, kayak gitu. Nah, makanya Dr. Syarif Qudot, ya, dalam bukunya Al-Hadiyun Nabawi fi Raqaiq ini menyebutkan bahwa innan najaha fi imtihanil masaib innama yakunu bisabri au birridha au bisyukri. Jadi jalan keluar dari bentuk musibah bila menimpa kita itu ada 3 jalan. 1 itu bersabar, yang kedua kita ridho dengan musibah yang ada, dan yang lebih hebat kalau kita bersyukur. Oh, ini tingkatan paling tinggi ini, ya. Jadi ketika kita sudah sampai dalam musibah, bukannya mengeluh tambah bersyukur. Oh, ini luar biasa, ya. Tingkat paling tinggi, ya. Ya, minimal kita menapaki lantai pertama ataupun dasar dari upaya penyelamatan dalam bentuk musibah itu adalah kesabaran, gitu, ya. Makanya kita sebagai komunitas orang-orang yang beriman harus senantiasa juga untuk berkomunikasi dan saling menasihati, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, ya. Di ujung itu bahwasanya orang-orang yang enggak merugi yaitu adalah orang yang beriman, kemudian saling dan beramal soleh, kemudian saling menasehati, ya, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, ya. Jadi kalau ada teman misalnya yang sakit, kemudian kita jenguk, ya, kita nasihati untuk bersabar, ya, kayak gitu, saling menasihati. Karena apa? Kita ini kalau sendirian kadang-kadang cepat memutuskan sesuatu yang tidak diinginkan, kayak gitu, ya. Tapi dengan adanya teman yang saling menasihati dalam kebenaran kesabaran, kita bisa lebih tegar, ya. Kenapa kalau ada musibah, ya, kita dianjurkan untuk takziah. Takziah itu artinya tasliyah, ya, menghibur orang yang lagi melakukan musibah itu kita hibur, ya, supaya bisa bersabar. Itu juga mendorong, ya, yang tadinya mungkin, ya, kesepian, kesedihan, ya, tetapi dengan kunjungan kita sebagai teman-temannya, maka bisa menghilangkan, ya, daripada kesedihan-kesedihan yang ada. Nah, di kitab ini juga disebutkan fasabru anwa. Ternyata sabar itu ada beberapa versi, ya, atau macamnya, ya. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah li'anna kulla ta'atin fiha masyaqqatun, ya. Jadi sabar juga ternyata bukan hanya dalam musibah, ya. Bentuk sabar itu juga misalnya dalam ketaatan pada Allah. Kita sholat tepat waktu, ya, mau mengkaji, ya, kemudian berlaku atau beramal soleh, itu, ya, itu memang perlu kesabaran. Nah, karena setiap pekerjaan taat itu memiliki masyaqqah, kesulitan-kesulitan, ya. Apalagi misalnya orang yang tadinya berdosa mau merubah jalannya ke arah taat, oh itu masyaqqatun kabirah, ya. Jadi ada kesulitan yang luar biasa, ya. Makanya syaitan juga kalau ada orang yang dari bermaksiat kemudian ingin taubat itu bersekongkol supaya orang itu nggak jadi bertaubat, ya. Salah satu caranya adalah
mengulur-ulur waktu. Oh, nanti tobat mah gini. Nah itu ya. Jadi ada masyaqqah ya. Nah itu adalah sabar bentuk pertama ya. Jadi sabar dalam ketaatan. Kita nih mempertahankan keimanan ya. Ini perlu kesabaran. Apalagi ujian-ujian yang luar biasa ya. Bentuk-bentuk fitnah terhadap orang beriman semakin hari ini semakin luar biasa. Apalagi mendekati kiamat ini, aneka ragam kemungkaran merajalela. Di mana kita keimanannya supaya tetap bersabar, kemudian istiqomah, ya, sehingga kita tidak terbentuk oleh lingkungan, tapi kita sebagai orang yang beriman bisa membentuk lingkungan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah itu perlu kesabaran. Ya. Sabar yang bentuk kedua adalah sabrun an maksiatillah. Ya. Bersabar dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kok bersabar dalam maksiat? Ya maksudnya adalah kalau ada kemaksiatan kita tidak mau melakukan. Ya. Kita tidak terprovokasi untuk bisa melakukan kemaksiatan. Misalnya nih, kalau remaja nih, santriwati misalnya ya, begitu misalnya liburan, melihat ternyata di dunia luar, aneka ragam bentuk kemaksiatan gitu. Nah, bagaimana kita bisa bersabar supaya tidak larut dengan kemaksiatan atau kemungkaran yang ada di depan mata kita itu. Nah, jadi mempertahankan diri saja untuk tidak bermaksiat itu perlu kesabaran. Kalau enggak, kita akan larut ya. Misalnya supaya jangan disebut orang-orang yang kuper misalnya. Kita melakukan apa aja ya kemaksiatan, asal bisa bergaul. Jangan ya. Bergaul perlu, tetapi kehalalan ya, kemudian ketaatan perlu tetap dijaga. Berbaur tapi kita tidak melebur tapi tidak hancur, istilahnya kayak gitu ya, tetap bisa menjaga ya. Nah, kemudian bentuk sabar ketiga adalah sabrun ala ibtilaat wal masaib. Nah, ini yang di bahasan kita ya. Jadi sabar dalam menghadapi aneka ragam bencana-bencana dan musibah. Nah, ini tentunya sudah sedang dalam pembahasan ini. Nah, kemudian Dr. Syarif Qudrat juga memberikan tulisannya ataupun arahannya bahwa ketika kita mau lolos dari itu adalah harus ada ridho ya. Jadi harus ada keridhoan ya. Nah, keridhoan dikatakan a'la minas sabri ya. A'la minas sabri wa huwa anna alla yuhawil insan al-khalas minal musibah allati hasanallahu ala ridha biha wa alla yash'ur al-insan bidayki biha ya. Bal yarda bima qaddarallahu alaihi. Maksud ridha di sini adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk lolos dari bencana musibah ya, dimana dia tidak dirundung dengan kesempitan ya, sehingga bukannya lolos kalau kita terlalu sedih, bahkan mendapatkan musibah yang bentuk lain ya. Sehingga ketika kita ridho terhadap apa yang kita alami daripada musibah itu, maka kita akan selamat ya. Makanya seperti yang di awal-awal, kalimat yang singkat ya, yaitu kalimat al-istirja ya. Kita menyadari bahwa semuanya ini adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini merupakan keadaan psikologis yang bagus untuk bisa menyelamatkan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak dalam kehidupan karena sebab
musibah, ya, kayak gitu. Cuma katanya keridhaan ini bukan berarti adalah ridho dalam bentuk misalnya kemaksiatan, tidak, ya. Misalnya kita dicoba, ya, dengan anak, ya, ataupun teman yang fasik, ya, teman yang berbuat maksiat kayak gitu. Kita langsung aja, ya ini sudah ketentuan Allah gitu, ya. Kita harus ridho menerimanya. Tidak, ya. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk menasehatinya, ya, supaya orang yang lagi dalam keadaan maksiat itu bisa berubah kayak gitu. Jadi bukan bersabar dengan kemaksiatannya itu akhirnya didiamkan saja, ya. Atau misalnya ustadz atau guru melihat muridnya malas-malas misalnya, ridho, enggak kayak gitu, ya. Jadi bagaimana supaya murid atau anak didiknya yang tadinya tidak punya motivasi kayak gitu, kita arahkan supaya punya motivasi hidup, ya. Bukan ridho dengan apa yang ada itu, tetapi bagaimana merubahnya ke arah yang terbaik, itu adalah ridho yang dimaksud, ya. Jadi ridho di sini adalah bentuknya ketika sesuatu yang nggak mungkin kita hindarkan, dan bukan dalam kemaksiatan, itu ridho. Misalnya ada orang yang ditinggal anaknya, ya. Ini nggak bisa kembali nih, ya. Kalau bisa ditukar, mungkin orang tua akan berkata, nih, saya sudah lama di dunia nih, dia lebih baik saya meninggal duluan daripada anak. Tapi yang namanya ajal tidak pandang bulu, ya. Apakah sudah tua atau masih muda, maka dia akan mendatangi siapa saja, ya. Oleh sebab itu bentuk musibah yang kayak begini yang ditolak, kita tepat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kayak gitu, sehingga kita bisa legowo hati kita, ya. Kalau nggak ada keridhaan, maka yang ada adalah sumpah serapah, ya, bahkan mencaci, ya, kemudian bahkan menghakimi Allah, ya, sebagai zat yang maha kuasa tapi direndahkan oleh karena ketidaksabaran atau tidak keridhoannya. Itu yang dimaksud, ya. Maka asal itulah dikatakan beberapa hal yang penting kita lakukan, ya. Inna mimma yu'inul insan ala najah fil masaib wa imtihanus saib umurun atiyah, ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa sabar, bersyukur atau ridho ketika kita mendapat musibah. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, annal musibah mahma azumat fa fiha syai'un minal lutfi li anha yumkinu an takuna akbar wa a'zam, ya. Artinya ketika ada musibah itu, seberapapun besarnya itu, kita harus bisa mengkondisikan dalam pikiran kita bahwa ini adalah salah satu bentuk teguran Allah, salah satu bentuk kelembutan Allah dan hamba-Nya, karena bisa jadi kita mendapat musibah untuk terhindar dari musibah yang lebih besar kayak gitu, ya. Contoh nih, ada yang sudah pesan tiket pesawat terbang, gitu, ya. Nah, pada waktunya ternyata dia tertinggal untuk terbang, musibah itu kan. Di antara hangus, sudah hangus, ya, kemudian keuangan hilang. Nah ternyata ketika dia kembali lagi di rumah, waduh, kerugian besar ini, ya. Tapi bagi orang yang mengambil ibrahnya, begitu dia melihat, oh ternyata pesawat terbang yang harus terbang ini terjadi kecelakaan, ya. Nah itu ternyata apa? Allah menyelamatkan tuh. Kalau dia langsung naik pesawat itu, dan dia ada di dalamnya, dia termasuk orang yang
meninggal dunia gitu, karena pesawatnya hancur luar biasa. Jarang ada pesawat yang masih hidup orangnya, itu jarang kayak itu ya, pasti hancur gitu ya. Nah ini, jadi ketika dia dapat musibah tuh karena nggak keburu beli tiketnya, sedih kan. Nah tapi begitu mendengar ini, mungkin alhamdulillah gitu ya. Coba kalau saya ada di pesawat itu, pasti saya nggak ada lagi di dunia ini. Nah ini artinya adalah lutfullah, kelembutan Allah terhadap makhluknya supaya terhindar dari musibah yang lain ya. Ya adalah banyak di video-video yang viral itu ya, beberapa musibah yang sebetulnya supaya tidak kena musibah yang lebih besar kayak gitu ya. Kayak misalnya pernah dilihat itu ada orang yang lihat yang listrik itu digigitin semut segala macam kayak gitu ya. Ini kan ini ngeganggu nih gitu kan, akhirnya dia pindah. Setelah pindah ternyata yang listriknya jatuh. Nah itu ya, masya Allah, ini adalah kelembutan Allah SWT. Kalau bisa tahu bahasa itu, semut itu ngomong, ayo minggir. Ini akan terjadi musibah. Karena biasanya nih kalau ada bencana alam, gempa itu makhluk-makhluk Allah yang lain, binatang-binatang itu biasanya lebih peka gitu ya. Dia berhamburan dulu tuh ya, cepat-cepat keluar gitu. Ternyata ada gempa, ada apa. Ini adalah kepekaannya yang diberikan oleh Allah kepada makhluk Allah yang lain kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa boleh jadi kita musibah untuk terhindar dari musibah yang lebih besar kayak gitu ya. Yang kedua adalah annal insan yu'ajjar ala sabrihi wa ridahu ya. Sesungguhnya manusia itu akan diberi pahala ya, dari apa? Kadar sabar terhadap musibah yang ada ya. Jadi ketika kita ridha terhadap musibah yang ada, itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga Allah berfirman, a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu ya. Kasih kabar gembiralah untuk orang-orang yang bersabar ya. Yaitu orang-orang yang bila mendapatkan musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Allah lah kami kembali kayak gitu. Jadi dengan demikian ketika kita menyadari ya bahwasanya dalam musibah ada pahala, maka kita terhindar dari apa? Frustasi ya. Biasanya kan orang sudah kena musibah kan frustasi ya. Makanya misalnya gini nih, santri nih ya, sepertinya masakoh atau kehidupan di pesantren ini misalnya, waduh nggak enak amat kayak gitu ya, kayak gitu ya. Ketika bisa bersabar sedikit saja ya untuk menghadapi kehidupan yang ada ya di dalam dunia pesantrenan, maka dia mendapatkan ilmu yang luar biasa ya, mendapatkan hikmah yang luar biasa kayak gitu. Itu adalah bentuk kesabaran ya. Nah, maka dikatakan pahala dari bentuk musibah itu sesuai dengan musibah yang ada ya. Dan harus tahu bahwasanya Allah sudah menjanjikan dengan janji yang luar biasa, yaitu bahwasanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar ya. Jadi jangan sampai gini, sabar ya, kayak sirane bisa sabar wae kan gitu-gitu. Enggak gitu ya. Tapi memang harus saling menyabarkan. Belum tentu memang kita juga yang menasihati bisa sabar gitu. Tapi disitulah saling tolong menolong sehingga kita semuanya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ini termasuk orang-orang yang senantiasa bersama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang
sabar ya. Nah, ini yang kedua ya. Jadi harus perhatikan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, bisa ridho, bisa sabar ya, bahkan bisa bersyukur terhadap musibah yang ada itu kalau langkah-langkah ini kita perhatikan. Ketiga ya, innal mu'min ya'lam annal masaib min sunanillah fil kaun wa annahu la budda minha. Sesungguhnya orang beriman itu meyakini sebenar-benarnya keimanan bahwa musibah ini adalah dari sunatullah ya. Kita ingin tidak ingin, kalau Allah sudah berkehendak itu akan terjadi kayak gitu. Kalau kita mengetahui dan menyadari bahwa musibah itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita tata sehebat apapun, datang aja musibah itu. Kenapa tadi? Kenapa itu terjadi? Karena tadi Allah menginginkan kita bisa tambah pahalanya ya, bisa diangkat derajatnya seperti yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu kayak gitu ya. Kemudian langkah keempatnya itu adalah annal farja ya'ti walau ba'dahin ya. Ingat nih ya, bahwasanya jalan keluar itu pasti ada ya. Jangan putus asa kalau kita sekarang belum sukses ya. Kita mau menjadi orang yang berilmu misalnya, kita sekarang belajar tekun ya itu kan, nah, ini nggak bisa aja, terus aja, nanti lama-lama juga bisa kayak gitu ya, insya Allah. Karena apa? Allah juga sudah memberitahukan kepada kita tentang satu kebahagiaan oleh orang beriman itu, di mana Allah firmankan, a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Jadi sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan ya. Kemudian sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Lihat di sini al-usrunya itu pakai ma'rifah kayak gitu ya. Artinya suatu sudah definitif ya. Kesusahannya misalnya kena musibah harta ya, itu definitif. Tapi yusronnya itu nakirah bahasa Arab itu. Jadi enggak artinya banyak kemudahan-kemudahannya. Kalau satu musibah kemudian atau kesulitan, kemudahannya itu ternyata jumlahnya lebih banyak daripada kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, ketika mendapat musibah ya, suatu saat pasti akan sukses kalau kita bisa bersabar terhadap apa yang kita alami dari bentuk kesusahan itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah annal insan wa kullu ma yamliku min jawarih wa taqatin wa mawahib wa malin kullu ma utiya min auladin wa jahin innama kullu dzalika milkullah. Menyadari ya, salah satu terapi psikologis yang paling bagus itu ada namanya kesadaran ya, ada sadar diri ya. Kalau musibah itu berbentuk harta atau berbentuk nyawa atau kemuliaan atau kedudukan ya, kita ingat bahwa semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika tertimpa musibah, baik itu berbentuk hilangnya nyawa atau hilangnya harta gitu, atau mungkin kedudukan kita ya, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu kita harus larut dalam kesedihan yang terus menerus. Kemudian kita mengetahui bahwa sini adalah anna adam sabri la yuradul bala bal yafutu alaihil ajr fil akhirah. Nah, yang kita tahu juga adalah bahwa tidak sabar itu bukan akan menyelesaikan masalah ya. Tidak sabar terhadap musibah itu tidak menyelesaikan masalah.
Yang paling parah adalah kalau nggak sabar, musibahnya ada, pahalanya hilang. Kayak gitu ya, pahalanya hilang kayak gitu. Makanya misalnya kalau etika orang yang sakit itu gitu ya, kalau ditanya oleh dokter atau gitu, ungkapannya itu adalah diawali dengan alhamdulillah. Ya, sakit apa kamu? Gitu. Alhamdulillah nih, cuma ini aja nih yang ini gitu ya. Jangan dulu apa udah, ya ini udah berhari-hari nih enggak sembuh-sembuh enggak gitu. Itu artinya asalnya menggerutu dengan keadaan yang ada, dan itu akan menghilangkan pahala daripada musibah yang ada. Yang kita sudah ketahui bahwasanya adalah musibah itu sebetulnya juga adalah ladang pahala kalau kita bersabar menghadapinya ya. Kemudian Allah memberitahukan ya bahwa musibah-musibah yang ada pada zaman kita ini ya, juga berlaku atau telah berlalu juga orang-orang yang dulu juga mendapatkan musibah ya. Sehingga Allah firmankan, a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul ya. Maka bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi ya. Ulul azmi itu Pak Rasul-Rasul utusan Allah yang mendapatkan misi untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kesabarannya Nabi Ibrahim ya ketika berdakwah, kemudian bukannya diterima, bahkan mau dibakar hidup-hidup. Bagaimana Nabi Nuh siang malam berdakwah kayak gitu ya, bukannya disambut malah dilecehkan, bahkan sampai ke anaknya sendiri kayak gitu ya. Anaknya nggak mau ikut kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh gitu. Nabi Lut juga demikian, bagaimana menghadapi musibah-musibah yang ada di keluarganya karena istrinya itu cenderung kepada perilaku kaumnya, yaitu lesbi dan gay itu ya. Nah, ini adalah musibah-musibah yang umat-umat yang lalu. Jadi dengan bercermin bahwa musibah kita yang alami ini juga sudah terjadi pada umat-umat yang lalu, nah kita mencari kesuksesannya bukan bertambah dalam kesedihan di dalam musibahnya. Nah, inilah beberapa kiat-kiat ya ataupun tips ya untuk bisa sukses di dalam menghadapi musibah ya. Kita tentu tidak menginginkan musibah, tetapi kalau kita sudah ada ilmunya, ketika mendapatkan musibah itu kita tidak menjadi orang-orang yang stres atau panik ya, ataupun mungkin gila ya. Karena ada orang yang gila itu nggak kuat menghadapi masalah, atau ada yang gantung diri ya, gantung diri kayak gitu. Karena dikiranya dengan gantung diri atau bunuh diri itu dia lepas dari masalah yang ada, padahal gantung diri itu nanti menjadi awal musibah yang lebih kekal nanti di akhirat. Makanya anak-anak sekalian, khususnya santriwan dan santriwati, ketika menghadapi aneka ragam masalah di pesantren, baik itu misalnya makan atau tidur atau mungkin kegiatan-kegiatan yang secara zahir itu melelahkan, tapi insya Allah dengan kesabaran maka akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi, dan tidaklah kita mendapat kenikmatan kecuali kita sudah melalui etape kesusahan-kesusahan. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, syukur dan ridha pada diri kita terhadap musibah-musibah yang ada, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dan sukses dalam menghadapinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada
yang menghadapi musibah. Setiap insan pasti akan diuji ujian yang berbeda dengan tingkat keimanannya masing-masing. Maka selalu berbagi yang sukses menghadapi musibah ini, semoga bisa dipaksa juga ada musibah yang menghampiri. Tidak lupa tadi tiga intinya, yaitu sabar, kemudian ridho, dan lalu tingkat yang paling tinggi dalam menghadapi musibah dan bersyukur kenapa musibah itu terjadi dan bagaimana musibah itu terjadi. Baik, kita cukupkan kajian pada subuh pada pagi hari ini kepada hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa qawlatul majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.